Victor, Mama mau bilang batamang bye-bye, jangan sabarang nyong, rendah hati, hadirkan damai sejahtera dalam pergaulan bersama teman-teman, sehingga di mana nyong ada selalu memuliakan Tuhan. Jangan pemalas ibadah. Jom. Mama, beta main bola dulu ya. Iya nyong, ngatang jangan lupa pulang ibadah angkatan muda ya. Iya, Ma. Tuhan Yesus, kakak beta sampai di lapangan bola dengan segala baik. Amin. Mas, tapi teman-teman stop aja, selonceng ibadah. Victor mau pulang juga? Ya, selonceng ibadah nih, pulang aja. Kasih tempi ibadah. Bung Bungi, kata tempi ibadah kah? Jauh sih kata ngopi gini. Ya, rompi juga. Rompi juga. Au, itu re, kata singgah minum sedikit dulu. Kaksi, kata beli ibadah dulu. Oh iya, Kaksi. nanti baru ketemu kita bertambah ibadah bro. Siap, Kaks. Halo, Halo, wis di mana? kita ada di rumah nih mau ibadah. Takut di situ. Sekarang juga cintang lain. Aku sudah nih otak mana? Iya sudah, Ada kamu gimana? kita sama biasa sah. Oke, beta tunggu. Ramone, sempi ibadah sama pi mana? Samanta mama lagi pimpin ibadah. Beta ada wapi dan tama. Shalom. Mari kita akan membaca berita dan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bagian Alkitab yang kita baca di malam ini dipilih dan dipersiapkan menurut Kitab Kudus Perjanjian Baru, Matius pasal 5 ayat 13 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-16.
di bawah judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah bentang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Di sini terkait dengan garam dan terang dunia yang memang mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kita sebagai pemuda dan pemudi gereja. Dan sebagai garam sangat dibutuhkan oleh manusia. Garam digunakan untuk memberikan cita rasa pada masakan, mengawetkan makanan, serta membantu proses penyembuhan. Ketika garam dipergunakan untuk semua proses itu, yang pasti garam itu tidak kelihatan. Ketika garam ditaruh pada makanan, otomatis kita tidak lagi melihat keutuhan dari garam itu sendiri, tetapi kita dapat merasakannya lewat cita rasa dari makanan itu sendiri. Seperti halnya garam yang tidak kelihatan dalam masakan, tetapi memiliki pengaruh yang kuat untuk memberi cita rasa. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai pemuda dan pemudi gereja, hendaknya memberikan pengaruh yang positif atau pengaruh yang baik dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebagai garam dunia, kita terpanggil untuk menjalankan peranan kehidupan ini dengan norma-norma yang baik dan tetap mempertahankan diri kita sebagai garam dunia. Yang kedua, berhubungan dengan terang. Tuhan Yesus menggambarkan orang Kristen sebagai terang dunia. Tuhan berharap agar kita dapat menggunakan firman Tuhan sebagai patokan dalam berperilaku dan cara kita melakukan sesuatu, sehingga dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan ini. WhatsApp. Thank you banyak lah. Tukas sadar tamang. Malam, shalom. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang berdiri atas firman Tuhan dan tetap teguh membangun bentuk kesatuan sebagai tubuh Kristus. Butiran garam terus mengawetkan, kau berperan beri kami kehidupan untuk memberi dan melayani, membangun gereja, bangsa dan negara. Tuan Pemuda Victor yang diberkati Tuhan.
Tidak sedikit orang Kristen berpendapat bahwa kalau seorang jatuh ke dalam dosa, di samping mengaku dosa, maka ia harus semakin berusaha untuk hidup kudus. Caranya adalah dengan sering berpuasa, rajin ke gereja, baca Alkitab, dan sebagainya. Namun ironisnya, semakin ia berusaha untuk melakukan yang baik, ternyata semakin frustasi. Mengapa? Karena kenyataan kebanyakan usaha itu gagal. Akhirnya ia berkesimpulan bahwa usaha yang dilakukannya sia-sia. Semakin banyak ia jatuh, bangun semakin frustasi dirinya. Persekutuan pemuda Victor yang diberkati Tuhan, latar belakang Mazmur ini adalah kejatuhan Daud ke dalam dosa dengan Batsyeba. Dosa Daud tidak berhenti sampai di situ. Ia akan membunuh Uria, suami Batsyeba, untuk menutupi persinahannya. Namun Tuhan tidak membiarkan Daud berkanjang dalam dosanya. Melalui Nabi Datan, Tuhan menegurnya. Hati Daud hancur. Ia datang ke hadapan Allah dengan pengakuan dan penyesalan yang dalam. Kehancuran hati Daud ini dipandang Allah sebagai korban sembelihan yang berkenan kepadanya, dan sekaligus merupakan bahwa Daud telah mendapat pengampunan dari Allah. Persekutuan pemuda Victor yang berkati Tuhan, sebagai pemuda Kristen, kita tidak bisa terlepas dari kesalahan bahkan keberdosan kita sebagai seorang muda. Orang muda zaman ini banyak tantangan yang harus dilalui. Tapi bagaimana seorang muda itu mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dalam menghadapi tantangan itu? Tak sedikit yang jatuh ke dalam dosa. Tapi selaku orang muda, jika kita jatuh ke dalam dosa, jangan mencoba menyelesaikannya sendiri. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan dengan penyesalan yang dalam, dan Ia akan mengampuni. Amin. Tuhan besu berbuat sina, meminta ampun jua, ingin bertobat. Tamangi, tapi tadi Ale pengkhotbah tuh menyadarkan beta. Sekarang beta mau berubah dan mempertahankan beta pun jati diri sebagai garam dan terang dunia. Iya Usi, kata selaku anak muda harus bisa mempertahankan untuk menjadi diri sebagai garam dan terang dunia di tengah tantangan zaman ini. Tamang ini, beta susah dari beta pun perbuatan selama ini. Beta mau berubah juga. Beta mau rajin-rajin masuk ibadah. Dan kiwanya tamang. Ale suhadirkan shalom dalam beta pun kehidupan. Oke, sama-sama bro. Tuhan berkati kalian selalu.